Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, ya, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Saba, dan kita akan masuk pada ayat ke-10 dan selanjutnya yang bercerita sedikit tentang Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Dauda minna fadla." Sungguh kami telah memberikan kepada Daud alaihissalam fadla. Fadla maksudnya adalah kemuliaan, ya, kemuliaan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah kalian dengan mengulang-ulang tasbihnya Nabi Daud. Bersama Nabi Daud wat-tayr, demikian juga burung-burung bertasbihlah, ya, bersama Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah lembutkan baginya besi untuk Nabi Daud. An ya'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa a'malu salihah. Yaitu buatlah baju besi, ya, yang sempurna, ya, sabighat maksudnya sempurna. Wa qaddir fis sard, dan ukurlah anyaman-anyamannya. Wa a'malu salihah, dan beramal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku, ini bima ta'maluna basir, sungguhnya aku maha melihat apa yang kalian lakukan. Taib, di sini pertama Allah mengatakan bercerita tentang Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia, ya, dan dia diutus setelah Nabi Musa, ya. Ya, diutus setelah Nabi Musa alaihissalam, ya, yang kemudian adalah seorang yang sangat hebat. Wa qatala Dawudu Jalut, ya, di mana terjadi peperangan ketika itu di bawah kepemimpinan Talut melawan pasukan Jalut. Kemudian di dalam pasukan Talut ternyata ada seorang anak muda yang sangat hebat, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang Allah sebutkan kisahnya di surat Al-Baqarah 246 dan seterusnya. Itu alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Jadi tidakkah engkau melihat kepada sekelompok orang dari Bani Israel setelah Musa. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini generasinya setelah generasi Nabi Musa, ya. Kalau tidak salah di zaman Nabi Samuel, kemudian muncullah Talut, setelah itu baru di dalam pasukan Talut ada Daud alaihissalam, dan akhirnya karena hebatnya Daud, akhirnya Talut menyerahkan kepemimpinan kepada Daud. Maka nabi yang pertama sekaligus raja dialah Daud alaihissalam. Nabi sekaligus raja yang pertama adalah Daud alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau kita kembali kepada perjanjian lama dalam Bible, ya, mereka mensifati Daud seakan-akan alaihissalam seakan-akan hanya seorang raja, bukan nabi. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang mengingkari Daud adalah seorang nabi. Mereka hanya mengatakan Daud adalah seorang raja, ya. Allah alam apakah sebagian mereka menetapkan Daud sebagai nabi, tapi banyak di antara mereka mengatakan Daud alaihissalam hanyalah seorang raja. Oleh karenanya mereka mensifati Daud dengan sifat-sifat yang aneh dalam perjanjian lama. Di antaranya sifat yang sangat mengerikan, di mana Daud alaihissalam berzina dengan istri salah seorang prajuritnya. Ya, tentunya ini sudah pernah kita bahas ketika kita menceritakan kisah Nabi Daud. Adapun Daud versi Islam adalah seorang nabi yang sangat mulia, yang Allah sebutkan, wa laqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam dari kami fadla. Fadla artinya karunia yang khusus, yaitu karunia yang lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada. Di sini datang fadla, datang dalam isim nakirah, dalam konteks kalimat musbat, berarti memberikan faedah kemutlakan, ya. Kemutlakan. Beda kalau datang dalam konteks nafi atau syarat, maka nakirah memberikan faedah memberikan faedah keumuman. Tapi ketika datang dalam konteks kalimat al-musbat, kalimat positif, ya, maka dia memberikan faedah kemutlakan. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang apa yang dimaksud dengan fadla di sini, yang diberikan oleh Allah, karunia apa
yang spesial yang tidak diberikan kepada yang lainnya yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada sekitar 9 pendapat apa yang dimaksud dengan fadla di sini ya. Ada yang mengatakan maksudnya Allah memberikan kepada Nabi Daud kenabian. Ada yang mengatakan Allah memberikan Nabi Daud zabur, wa ataina Dawuda zabura. Ya, hanya Nabi Daud yang diberi zabur, tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah ilmu. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada Daud dan putranya Sulaiman ilmu. Pendapat yang keempat, maksudnya adalah kekuatan. Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Daud dan kekuatan, buktinya dia berhasil membunuh Jalut. Ya, padahal dia masih sangat muda. Wadhkur abdana Dawud dzal aidi. Dan sebutlah tentang hamba kami Dawud dzal aidi yang memiliki kekuatan. Kemudian di antaranya mengatakan bahwasanya fadla di sini yaitu karunia spesial buat Daud, maksudnya adalah taskhirul jibal wan nas ya. Maksudnya Daud bisa bagaimana mengatur gunung dan orang-orang yang di mana Allah mengatakan ya jibalu awwibi ma'ahu. Wahai gunung-gunung bertasbihlah. Allah perintahkan gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud. Ada yang mengatakan di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah taubat ya, taubat yaitu Allah berfirman faghfarna lahu dzalik, ketika Nabi Daud bersalah kemudian minta ampun, kata Allah faghfarna lahu dzalik, kami ampuni dia ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan karunia adalah hukum dengan keadilan. Allah berfirman ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, wahai Daud kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, yaitu berhukum dengan adil. Ada yang mengatakan keistimewaan di sini maksudnya Allah melembutkan besi baginya. Wa alanna lahul hadid. Kami buat besi lembut bagi Nabi Daud. Tadi Nabi Daud kalau pegang besi seperti adonan aja jadi lembut, seperti pegang tanah liat atau seperti pegang adonan tepung, mau digini-ginikan terserah. Begitu disentuh Nabi Daud, besi akan menjadi lembut tanpa harus dipanaskan. Ya, dan pendapat yang terakhir yang disampaikan oleh Al-Qurtubi adalah husnus saut, yaitu suaranya yang indah. Tadi disebutkan makanya Nabi Daud kalau bertasbih, kalau baca Zabur, maka gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Burung-burung ikut kumpul bersama Nabi Daud mendengarkan indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya fadla di sini karunia ya datang dalam bentuk nakirah memberikan dua faedah. Pertama dia mutlak, ya, yang kedua li ta'zim. Li ta'zim sering dalam nas-nas syar'i datang nakirah untuk pengagungan ya, untuk pengagungan. Seperti hadis Nabi contohnya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, kebaikan sini nakirah, khairan ya, maka Ibnu Hajar mengatakan maksudnya li tafkhim atau li ta'zim, dalam rangka kebaikan yang akan Allah berikan kepada penuntut ilmu adalah kebaikan yang besar. Di sini juga fadla, wa laqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud fadla. Fadla di sini nakirah. Ya, maksudnya adalah karunia yang spesial, yang luar biasa, yang menjadikan Daud alaihissalam unggul daripada yang lainnya. Tadi 9 pendapat sudah kita sebutkan, dan ini menunjukkan banyak keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Banyak keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya dia seorang nabi yang sekaligus raja yang pertama ada. Ya. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang raja. Tidak ada yang raja. Yang raja cuma 2 orang, Daud alaihissalam dan Sulaiman bin Daud. Selain itu juga tidak ada lagi yang jadi raja. Nabi Muhammad SAW juga bukan raja. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW sampai melihat karismatik Nabi, sampai dia gemetar, sampai ketakutan, Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Tenangkan dirimu. Lastu bimalik, aku bukan raja. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Aku ini hanyalah anak seorang wanita dari Quraisy yang juga makan susu dikeringkan seperti kalian ya. Artinya kalau bahasa kita, tenang aja, tenang santai, jangan kau begitu. Saya ini cuma anak seorang yang wanita yang makan beras sama seperti kalian. Kalau kita gampangannya demikian. Artinya Nabi mengatakan lastu bimalik, saya bukan raja ya. Taib ini di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Daud karena Allah telah memberikan karunia yang agung kepada Nabi Daud. Kemudian Allah berkata, "Ya jibalu awwibi ma'ahu." Wahai gunung-gunung, awwibi yaitu ulangilah ya. Dari al-awb, dari awab itu seorang yang selalu kembali. Awwibi ya maksudnya ulangilah tasbih-tasbihnya Daud alaihissalam. Daud kalau sudah baca Zabur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat indah ya. Dengan suara yang sangat
sangat indah. Dia diberikan husnus saut. Ya, dan dia baca dengan sangat lancar, Nabi Daud alaihissalam. Makanya datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Daud alaihissalam membaca Zabur, ya, Allah berikan keberkahan waktu kepada Nabi Daud alaihissalam. Dia menyuruh seorang untuk menyediakan pelananya sambil anak buahnya menyediakan pelana di tunggangannya. Dia baca Zabur, selesai meletakkan pelananya, Zabur dia sudah selesai baca. Sehingga kata para ulama bahwasanya Nabi Daud diberikan keberkahan waktu. Ya, begitu indahnya dia baca Zabur, begitu cepatnya dia baca Zabur, dia diberi keberkahan waktu yang sedikit. Padahal cuma untuk taruh pelana itu butuh waktu tidak lama, namun dia bisa selesai baca Zabur, ya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari, ketika Rasulullah di malam hari mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan bacaan yang bagus, maka Nabi memuji Abu Musa al-Asy'ari. Nabi mengatakan, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud, ya. Engkau telah diberikan mizmar. Mizmar itu maksudnya suara yang indah. Makanya dalam mizmar, Al-Qurtubi menjelaskan mizmar artinya adalah saut al-hasan, suara yang indah. Makanya seruling disebut juga dengan mizmar. Alat musik disebut juga dengan mizmar karena menimbulkan suara yang indah. Ya. Karena saya ingin sampaikan hal ini karena sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan musik halal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan laqad utita mizmarun min mazamiri ali Daud. Abu Musa al-Asy'ari, kau telah diberikan seruling dari serulingnya keluarga Daud. Salah, itu salah, bukan begitu. Itu salah menerjemahkan. Jadi mizmar maksudnya suara yang indah, karenanya seruling dinamakan dengan mizmar karena menimbulkan suara yang indah. Bukan berarti Nabi Daud main seruling, ya. Ini ada orang sebagian ustadz kayak begitu, dia di YouTube salah menafsirkan, ya. Dia mengatakan seakan-akan Nabi Daud main seruling, ya. Sehingga alat musik jadi halal. Tidak, Nabi Daud suaranya indah, ya. Suaranya indah sehingga ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, ya, maka Nabi memujinya. Dia mengatakan kau telah diberikan suara indah seperti suara indahnya dari keluarga Daud alaihissalam. Ya. Saking indahnya Nabi Daud membaca Zabur, maka gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Ya. Dan Allah perintahkan kepada gunung tersebut, ya jibalu awwibi ma'ahu. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersama Daud. Ini bukan soda, bukan gema. Ya, kalau gema enggak perlu Nabi Daud, ya. Kita pun teriak di gunung al-keluar gema, tapi seakan-akan gunung tersebut mengeluarkan suara. Ya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, saking indah suaranya sampai gunung-gunung juga ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Bahkan wat-tair, bahkan burung-burung. Wat-taira, at-taira di sini mansub, bisa di-i'rab dengan maf'ul ma'ah, yaitu Nabi Daud sedang bertasbih dengan membaca Zabur bersamaan dengan burung-burung yang berkumpul di sekitar Nabi Daud ikut bertasbih. Jadi maf'ul ma'ah. Atau disebut dengan di i'rab dengan mansub karena dia diatofkan kepada al-munada, ya. Ya jibalu, ya. Dan ismul munada mahal i'rabnya adalah mansub. Intinya burung-burung berkumpul bersama Nabi Daud kemudian bertasbih bersama Nabi Daud, dan ini karena begitu indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Dan ini keistimewaan Nabi Daud, kata sebagian ulama, tidak diberikan kepada sebelumnya dan tidak diberikan kepada sesudahnya. Tidak ada seorang pun sebelum Nabi Daud kalau baca kitab suci dengan begitu indahnya suaranya sebelum Nabi Daud, dan tidak ada seorang setelah Nabi Daud baca kitab suci Allah dengan begitu indahnya. Jadi Nabi Daud punya keistimewaan ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karenanya gunung-gunung ikut bertasbih, burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Dari sini diambil faedah bahwasanya disunahkan, dianjurkan bagi seorang untuk membaca Al-Qur'an dengan dilantunkan dengan suara yang indah. Kata Nabi, "Malam yataghanna bil Qur'an falaysa minni." Barang siapa yang baca Al-Qur'an tidak dilantunkan, maka bukan dari golongan kami. Seorang berusaha enjoy ketika baca Al-Qur'an, menikmati dengan suara yang indah, dia lantunkan sehingga dia bisa tadabbur dengan baik, ya. Bukan hanya baca seperti baca koran, enggak, tapi dia baca dengan dilantunkan, dia berusaha, ya. Karena kalau dia baca dengan tajwid sambil dilantunkan, dia akan lebih fokus untuk bisa memahami makna dari ayat-ayat tersebut, ya.
terutama jika seorang berposisi sebagai imam, ya, sebagai imam dalam salat, maka dia berusaha baca dengan bacaan yang indah, bukan untuk riya, tapi agar orang bisa nyaman salat di belakang dia. Ya. Kalau dia niatnya untuk dipuji, maka hukumnya haram dan dosa besar dia. Tapi kalau niatnya agar orang bisa tenteram salat dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi masalah. Makanya sahabat ketika Nabi muji bacaannya, dia mengatakan, kalau saya tahu engkau mendengarkan bacaanku ya Rasulullah, habartuhu tahbiran, aku akan lebih baguskan lagi. Ya, bukan untuk pamer kepada Nabi, tapi untuk menyenangkan hati Nabi SAW ketika mendengar bacaan Qur'annya. Jadi tipis seorang kalau baca Qur'an, terutama misalnya imam yang bacaannya mempengaruhi kekhusyuan salat, imam sangat penting ya. Kalau bacaannya indah, bacaannya enak didengar, ya maka orang akan khusyuk dalam salatnya. Berpengaruh ya. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam baca Zabur sampai bukit-bukit, gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya, burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa alanna lahul hadid, dan kami melembutkan baginya besi ya. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Daud diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut dia bisa menjadikan besi menjadi lembut, menjadi lembek untuk bisa diolah jadi baju perang kayak, diolah jadi pedang kayak atau yang lainnya ya. Untuk diolah. Jadi Allah berikan dia ilmu ya. Ini pendapat pertama. Sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada Nabi Nuh untuk bikin kapal, penemu kapal Nabi Nuh alaihissalam ya. Kemudian setelah itu orang mengikuti ilmu Nabi Nuh alaihissalam yang mengajarkan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Radio Raja dimanapun Anda berada. Ini pendapat pertama bahwasanya Nabi Daud diberi ilmu untuk bisa mengolah besi dengan ilmu tertentu, bukan teknologi tertentu di zaman tersebut sehingga besi bisa diolah dibentuk dengan bentuk-bentuk yang dia kehendaki. Pendapat yang kedua dan pendapat lebih kuat bahwasanya ini adalah mukjizat. Wa alanna lahul hadid, apalagi Allah menisbahkan pengelembutan tersebut kepada Allah. Kata Allah wa alanna, dan kami jadikan besi tersebut lembut untuk Nabi Daud. Jadi besi tersebut diperintahkan oleh Allah kalau dipegang oleh Nabi Daud langsung jadi lembut. Seperti megang adonan ya, bisa dibentuk-bentuk, seperti memegang tanah liat bisa dibentuk-bentuk. Tidak perlu dipanaskan besi tersebut. Begitu dipegang Nabi Daud langsung jadi lembut. Jadi mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ini adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala ya. Oleh karena Nabi Daud ketika dia diberi kemampuan untuk mengolah besi, dia bekerja sendiri ya. Dia bekerja, kemudian dari hasil kerjaannya dia makan ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Inna khaira ma akala al-mar'u min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi." Sungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil dari pekerjaan kalian sendiri. Sebaik-baik kalian yang kalian makan adalah hasil dari pekerjaan kalian sendiri, dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam dahulu makan dari hasil pekerjaannya sendiri ya. Di antaranya dia punya keistimewaan untuk pandai membuat baju perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, kata Allah, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ajarkan kepada Nabi Daud san'ata labusin lakum, membuat bagaimana cara buat baju perang, lituhsinakum min ba'sikum, agar bisa menjaga kalian dalam peperangan. Fahal antum syakirun, tidakkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi disebutkan Nabi Daud alaihissalam adalah pertama yang membuat baju besi dalam bentuk halaqah-halaqah, dalam bentuk apa namanya? Besi-besi yang bundar ya. Dahulu orang kalau bikin baju perang cuma lempengan besi. Lempengan besi ini memang kuat, tetapi kalau ada pedang yang begitu tajam bisa tembus ya. Bisa tembus ya. Tapi Nabi Daud alaihissalam dia punya ilmu, dia membuat baju besi dari dari lingkaran-lingkaran atau dari bulatan-bulatan. Kemudian dia susun dengan aturan tertentu sehingga kalau kena pedang bulatan tersebut kuat, tidak bisa tembus ya. Ini baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud, dan itu dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu san'ata labusin, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ajarkan kepada dia untuk membuat baju besi
tersebut. Disitulah Nabi Daud bekerja, kemudian mungkin dia menjual baju besi dan dia makan dari hasil pekerjaannya. Dan itu yang terbaik seorang, kalau dia makan dari hasil pekerjaan sendiri, maka dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak tergantung kepada selainnya. Karena dia bekerja sendiri, dia makan hasilnya. Ini adalah rezeki yang sangat berkah, rezeki yang sangat terbaik. Sebaik-baik rezeki yang dimakan adalah hasil dari pekerjaan sendiri, bukan berharap dari pemberian orang lain, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard." Ya. Buatlah baju besi sabighat. Sabighat dari sabagha, dan maknanya sabagha artinya sempurna, baju perang yang sempurna, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah sempurnakan nikmat kalian. Ya, asbagha artinya sempurna. Sama seperti firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asbighul wudu 'alal makarih." Hendaknya kalian menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Musim dingin, tetap aja wudu, berusaha sesuai dengan sunnah 3 kali sebisa mungkin, ya. Karena Rasulullah mengatakan asbighul wudu, sempurnakan wudu kalian al-makarih. Jadi sabighat maksudnya sempurna, ya. Maksudnya baju perang yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam sempurna, menutupi seluruh bagian tubuh, ya. Dirancang oleh Nabi Daud, kemudian menutupi seluruh bagian tubuh, ya. Tidak seperti perkataan sebagian ahli tafsir, ya, bahwasanya maksudnya yaitu sampai panjang bajunya, sampai melewati mata kakinya. Ini seakan-akan sabighat artinya menutupi sampai berlebihan. Ini tafsiran yang tidak pas, karena baju besi tidak harus sampai panjang demikian, ya. Baju besi tidak harus panjang sampai demikian. Baju besi secukupnya sehingga dipakai bisa leluasa sang prajurit untuk menggunakan baju besi tersebut. Jadi maksudnya sabighat yaitu buatlah baju besi yang sempurna, menutupi sebagian besar tubuh, namun tidak berarti sampai panjang lebar sampai di bawah mata kaki, tidak demikian. Karena gimana orang prajurit berjalan sementara baju besinya sampai, ini bukan baju kain, baju besi. Tapi yang pantas dipakai misalnya sampai batas tertentu di kaki, ya, kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Wa qadir fis sard, yaitu aturlah dalam merajutnya wahai Daud. Ini Daud merajut lingkaran-lingkaran besi tersebut untuk dijadikan baju perang dengan yang pas, ya. Dengan yang karena Allah sudah berikan ilmu kepada dia. Kemudian kata Allah, wa'malu salihah. Dan hendaknya kalian beramal saleh. Dan hendaknya kalian beramal saleh, ya. Maksudnya Daud dan keluarganya beramal saleh, ya. Dan amal saleh itu amal sesuai dengan dalil dan sesuai dengan contoh. Itu namanya amal saleh. Kata Allah, "Inni bima ta'maluna basir." Sungguhnya aku Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini isyarat kepada Nabi Daud dan keluarganya, ya, untuk beramal saleh atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Daud. Allah berikan Daud di sini lihat beberapa kenikmatan, yaitu kalau dia bertasbih dengan suara yang indah sampai gunung-gunung ikut membalas tasbihnya, burung-burung yang berkumpul di sekitarnya, luar biasa, ya, suara yang sangat indah. Kemudian wa alanna lahul hadid, Allah membuat besi kemudian jadi mudah untuk diolah oleh Nabi Daud, ya. Wa 'allamnahu san'ata labusin, Allah ajarkan kepada dia ilmu bagaimana dalam peperangan membuat baju perang yang terbaik, ya. Dan Allah suruh membuat baju yang bermanfaat, ya. Tidak jadi masalah baju perang yang bagus yang bermanfaat dalam jihad fisabilillah, ya. Oleh karenanya segala ilmu yang digunakan untuk kejayaan Islam maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud bukan cuma disuruh ngaji doang. Nabi Daud bukan disuruh baca Zabur doang. Nabi Daud disuruh oleh Allah untuk bikin baju perang yang bagus. Karena diperlukan dalam peperangan, diperlukan untuk menjaga keamanan negeri kaum muslimin, ya, ketika itu, ya. Maka semua orang punya sumbangsi dalam menjayakan kaum muslimin dari sisi teknologi, maka dia akan dapat pahala kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bahwasanya untuk menjaga Islam bukan hanya dengan ilmu agama, kita juga butuh dengan ilmu-ilmu teknologi yang canggih, ya, yang inovasi-inovasi yang ditemukan oleh kaum muslimin sangat penting dalam hal peperangan seperti Nabi Daud alaihissalam, ya, butuh inovasi. Jadi Nabi Daud bikin inovasi baru yang sebelumnya tidak ada yang bikin. Sebelumnya orang bikin baju perang itu dalam bentuk lempengan, dan lempengan itu bahaya, bisa kalau saking kuat pedangnya bisa tembus. Tapi dibuat dalam bentuk bundaran-bundaran yang ini menjadi kokoh, besinya kokoh, dihantam oleh pedang tidak bisa tembus dan kokoh. Bisa-bisa pedangnya yang jadi tumpul karena
bulatan-bulatan besi tersebut yang diciptakan oleh Nabi Daud dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud Allah berfirman, "Wa'malu salihah", beramal salehlah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inni bima ta'maluna basir", sungguhnya aku Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi kita selesai dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu Allah lanjutkan bercerita tentang putranya Sulaiman. Ya. Nabi Daud meninggal, Sulaiman menjadi raja sekaligus nabi. Ya. Sulaiman nabi yang luar biasa. Ya. Nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat hebat, diberi mukjizat begitu banyak, bisa mengerti bahasa hewan, mengerti bahasa burung, mengerti bahasa semut. Ya. Luar biasa ya. Sebagaimana sudah pernah kita ceramahkan khusus tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Tapi kita akan bahas khusus yang potongan ayat dalam pembahasan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahr." Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Wa li Sulaiman ar-riha, maksudnya wasakharna li Sulaiman ar-riha. Kami tundukkan bagi Sulaiman angin, ya. Siapa yang bisa ngatur angin? Tidak ada di alam semesta ini orang bisa ngatur angin. Tidak bisa ngatur angin. Gimana ngatur angin? Angin datang dan pergi, angin begitu banyak menghantam sana. Enggak ada ya. Teknologi enggak ada bisa ngatur angin sampai sekarang. Enggak ada yang bisa ngatur angin. Tapi Allah tundukkan angin kepada Sulaiman. Ya. Allah tundukkan angin kepada Sulaiman. Dalam ayat yang lain, Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman kami tundukkan angin yang kencang. Ya, asifah, kencang, berhembus dengan kencang. Tajri bi amrihi, yang angin tersebut mengalir, berhembus sesuai dengan perintah Sulaiman. Luar biasa. Dengan perintah Sulaiman. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Sulaiman alaihissalam diberikan kemampuan untuk menundukkan angin, ya. Setelah dia membunuh kuda-kuda, ya, yang membuat dia lalai, ya. Ya. Dalam ayat yang Allah mengatakan hatta tawarat bil hijab, ya. Rudduha alayya. Ya. Ketika Nabi Sulaiman suatu hari di sore hari dia sedang melihat kuda-kuda yang indah di hadapan dia sehingga dia lalai untuk berzikir kepada Allah, zikir petang. Ada yang mengatakan dia lupa zikir petang, ada yang mengatakan lupa salat. Intinya dia lupa. Hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam. Ketika dia lihat bahwasanya kuda-kuda yang dia sukai, yang dia suka tunggangi tersebut ternyata membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan rudduha alayya. Fatafika mashan bisuqi wal a'naq. Maka dia bilang kembalikan kuda-kuda tersebut kepadaku, maka dia pun menyembelih kuda-kuda tersebut. Dia sembelih karena Allah Subhanahu wa taala, disumbangkan kepada fakir miskin, ya. Ketika dia menyembelih kuda-kuda yang dia sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan angin yang berhembus dengan kencang sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman. Ajaib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahr." Ya. Bahwasanya kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya sewaktu sore, waktu pulang guduha syahr, yaitu kalau Sulaiman pergi naik angin, ya, dari pagi sampai mungkin siang, itu sama seperti orang naik kuda selama sebulan atau naik onta yang cepat selama sebulan. Warwahu syahr, demikian juga Nabi Sulaiman kalau pulang, ya, dia pulang dari tempat kerjanya untuk ngawasi pekerjaannya, pulang ke istananya seperti kecepatan sebulan. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kendaraan yang luar biasa, angin. Ada yang mengatakan bagaimana Nabi Sulaiman bisa naik angin? Dia tinggal taruh permadani, angin tersebut sudah dia naik, terbang angin tersebut. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa demikian. Kita sekarang paling canggih pakai pesawat, ya. Pesawat tersebut, ya, bising, ya, harus terus. Kemudian goyang-goyang, ya. Kemudian dan begitulah, ya, tetap aja ada kekurangan, ya. Sulaiman tidak. Dia punya angin, tinggal datang anginnya, dia naik terus terbang langsung. Tapi terbangnya angin tersebut tidak kencang sekencang pesawat, ya. Tidak. Makanya Allah mengatakan angin tersebut guduha syahrun wa rawahuha syahr, yaitu perginya seperti perjalanan sebulan. Artinya ya lebih cepat dari mobil, ya, tapi tidak secepat pesawat. Ya, artinya Nabi Sulaiman bergerak dengan cepat tapi tidak secepat pesawat.
lebih cepat daripada mobil. Ya. Baliknya juga demikian. Buat apa? Buat mengawasi keperluan yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Tajri bi amrihi. Angin tersebut berjalan sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, bahwasanya tunggangannya bukan lagi kuda, tunggangannya adalah adalah angin yang dia tinggal taruh permadani, kemudian dia berjalan ke sana kemari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara mukjizat yang Allah berikan lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang tidak kalah dengan bapaknya, kata Allah, wa asalna lahu ainal qitr. Kami alirkan bagi dia mata air nuhas, itu mata air tembaga. Mata air tembaga atau perunggu, ya, mata air tembaga atau perunggu, ya. Jadi kita tahu namanya tembaga atau perunggu adalah metal, ya. Tembaga metal yang sangat kuat. Untuk menjadikan dia cair butuh suhu yang sangat tinggi, berapa ribuan derajat Celcius, sehingga metal tersebut, logam tersebut bisa menjadi cair. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mata air, ya ini kita ambil zahir ayat. Itu Allah mengeluarkan mata air tembaga. Sehingga dengan tembaga tersebut jadi lembut, jadi seperti air. Nabi Sulaiman bisa cetak apa saja yang dia keinginkan. Ya, dilembutkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Kalau bapaknya Nabi Daud alaihissalam dilembutkan besi, Sulaiman dicairkan tanpa suhu udara yang tinggi, ya. Dicairkan sehingga dimanfaatkan Nabi Sulaiman dengan perunggu-perunggu atau tembaga-tembaga tersebut. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, dia punya anak buah jin-jin. Kata Allah, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih. Dan di antara jin-jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Sulaiman ketika punya anak buah jin, ada jin yang baik, ada jin syaitan, ya, jin ifrit, semuanya buah Sulaiman. Mereka takut kepada Sulaiman. Dan yang Allah yang menundukkan Sulaiman. Bukan seperti pernyataan sebagian orang bahwasanya Sulaiman menundukkan jin-jin tersebut dengan ilmu sihir. Makanya Allah membantah dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar." Sulaiman tidak pernah kafir. Sulaiman tidak pernah belajar ilmu sihir. Sulaiman tidak pernah kasih mahar untuk menundukkan jin-jin. Tidak. Sulaiman Allah tundukkan jin kepada dia. Bi'izni rabbih. Dengan izin Allah, semua jin-jin takut kepada Sulaiman. Jin baik maupun jin syaitan. Semua tunduk kepada Sulaiman dan mereka bekerja man ya'malu baina yadayhi bi'izni. Bekerja di hadapan Sulaiman dengan bi'izni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Wa may yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir." Siapa di antara jin-jin tersebut yang membangkang, berpaling dari perintah kami, nudzikhu min adzabis sa'ir, kami buat dia merasakan azab yang membakar. Jadi kalau mereka membangkang, ada yang mengatakan Sulaiman cambuk langsung terbakar. Ada yang mengatakan Sulaiman kalau marah kepada jin terbakar. Ya. Dibakar mereka di situ. Sehingga tidak ada yang berani membangkang pada Sulaiman. Ya. Semua jin-jin jagoan-jagoan semua takut sama Nabi Sulaiman. Dan ingat, Sulaiman menundukkan mereka tanpa mahar. Tidak seperti zaman sekarang orang punya khadim dari jin, tapi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Harus bawa sajen lah, harus bawa bunga 7 rupa lah, harus inilah, harus bertapa di sana, harus di ini. Tidak. Sulaiman tidak melakukan alaihissalam hal tersebut. Allah tundukkan jin-jin kepada Nabi Sulaiman. Bahkan mereka jadi pekerja Nabi Sulaiman. Ya. Kata Allah, ya, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Apa tugas-tugas jin-jin tersebut? Di antaranya disebutnya dalam surat yang lain, tapi kita bahas yang di surat ini. Ya'maluna lahu ma yasha'. Jin-jin tersebut melakukan, bekerja untuk Nabi Sulaiman apa yang disukai oleh Sulaiman. Sulaiman suruh ini, suruh anu, suruh mereka kerja semuanya. Ma yasha'u, yang Nabi Sulaiman. Di antaranya mim maharib. Mereka bikin mihrab-mihrab. Mihrab ini menurut sebagian ahli tafsir asalnya adalah bukan mihrab yang kita pahami di masjid, ya. Bukan, itu istilah datang belakangan. Ya. Asalnya mihrab adalah suatu bangunan yang dibuat tinggi dari makna hirab, yaitu dari untuk peperangan. Yang bangunan tinggi tersebut untuk pertahanan dibangun di sekitar istana dalam rangka untuk menyerang musuh dari atas bangunan tersebut. Namanya mihrab, jamaknya maharib. Ini asalnya dari harb, yaitu dari peperangan. Jadi untuk menyerang musuh dari bangun-bangunan tersebut. Lama-lama maharib maknanya adalah qasr,
itu bangunan yang tinggi. Ya, berubah maknanya menjadi bangunan yang tinggi. Kemudian istilah mihrab juga digunakan untuk makna tempat yang orang menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap Zakaria menemui ibunya Nabi Isa, ya Maryam bintu Imran, di mihrabnya wajada 'indaha rizqa, dia mendapati ada makanan di sisi Maryam. Ini bukan mihrab masjid yang dipahami oleh sekarang. Istilah mihrab sebagai tempat khusus imam ini baru datang belakangan. Zaman dahulu tidak ada istilah tersebut. Maknanya tempat khusus untuk beribadah kepada Allah, menyendiri, ya. Atau mihrab maksudnya tadi tempat yang untuk menjaga pengamanan sehingga bisa menyerang musuh dari atas, atau bangunan yang tinggi. Intinya di antara tugas jin-jin tersebut adalah membangunkan bagi Sulaiman mim maharib, bangunkan bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian di antara tugas mereka juga wa tamathil. Jin-jin juga membuatkan patung-patung bagi Sulaiman. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud patung-patung di sini? Ada yang mengatakan patung-patung hewan. Ada yang mengatakan patung-patung selain hewan. Patung-patung misalnya tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang indah. Kalau banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya patung-patung berupa patung-patung hewan. Tapi bagaimana hukum patung hewan ketika zaman itu? Ada yang mengatakan bahwasanya di zaman tersebut patung-patung dibolehkan karena patung-patung secara zatnya bukan kesyirikan, tapi dia sarana untuk kesyirikan. Tidak pernah ada satu di zaman nabi manapun yang menghalalkan kesyirikan, enggak ada. Tapi karena ini berkaitan dengan sarana untuk kesyirikan dan di zaman tersebut tidak ada kesyirikan seperti itu, maka ketika itu diizinkan untuk membuat patung-patung. Ini bagi yang berpendapat patung-patung tersebut adalah patung-patung hewan. Karena tidak ada sanad yang tegas dalam hal ini. Tidak ada riwayat yang tegas masalah hal ini. Bagi yang mengatakan maksudnya patung-patung tersebut adalah patung-patung hiasan selain daripada patung hewan, enggak, ya sudah selesai. Tapi kita katakan seandainya kita mengambil pendapat mayoritas ahli tafsir, mayoritas mufassirin yang mengatakan bahwasanya patung-patung tersebut adalah patung-patung hewan, maka kita bilanglah syar'u man qablana. Inilah syariat orang sebelum kita yang sudah dimansuhkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala patung diharamkan dan suruh dihancurkan. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, dia mengatakan, ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau wahai Abul Hayyaj atas tugas yang pernah Rasulullah tugaskan kepadaku, alla tada' timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu, jangan kau tinggalkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Jadi hukumnya mansuh bagi syariat Nabi Muhammad SAW. Patung hukumnya haram secara mutlak kecuali boneka-bonekaan yang dimain oleh anak-anak itu diizinkan. Jadi jin-jin membuat mihrab-mihrab, membuat patung-patung. Wa jifanin. Jifan jamak dari jafna. Jafna itu qas'ah, yaitu piring. Piring tersebut namun piringnya besar. Kata Allah, wa jifanin kal jawab. Al-jawab jamak dari jabiyah. Jabiyah itu adalah al-haud, yaitu danau yang besar. Piringnya itu saking besarnya, kata Allah seperti danau. Karena mungkin yang banyak, yang makan banyak. Hewan-hewannya Nabi Sulaiman, pasukannya banyak. Sehingga piringnya besar, sampai seperti danau. Yang bikin siapa? Yang bikin bukan manusia, enggak mampu. Yang bikin jin-jin. Ini menunjukkan jin punya kekuatan. Jin-jin punya kekuatan. Mereka bisa bikin bangunan, mungkin jin kontraktor. Bisa bikin apa kayak. Mereka punya kemampuan. Bisa bikin tadi piring-piring yang besar, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa qudurir rasiyat, dan mereka juga bikinkan bagi Nabi Sulaiman periuk-periuk, ya, kidar yaitu periuk atau panci-panci yang rasiyat, yang kokoh, yang susah untuk diangkat saking besarnya, untuk masak, ya, untuk taruh makanan mungkin. Karena kita tahu pasukan Nabi Sulaiman bukan cuma manusia. Ada hewan-hewan, ada jin-jin, ada banyak, ya, sehingga dia punya kebutuhan yang seperti ini, ya. Kata Allah, i'malu ala Dawud syukra, ya. Hendaknya kalian beramal saleh wahai keluarga Daud, karena Sulaiman adalah keluarga Daud, ya. Baik. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah menyuruh agar Nabi Sulaiman dan keluarganya bersyukur kepada Allah. Di antara cara bersyukur adalah beramal. I'malu. Seakan-akan Allah mengatakan setelah kami berikan kalian kenikmatan ini, i'malu ala Dawuda. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian. Kita tahu syukur itu bisa jadi amalan hati, seorang bersyukur kepada Allah dengan hatinya, mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
mengingat Allah Subhanahu. Bisa bersyukur dengan lisan, yang penting alhamdulillah, pujian dari alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita puji Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa juga dengan amalan, dan di antara dalil yang paling membuktikan seorang bersyukur adalah amal soleh. Makanya kata Allah, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka omong kosong kalau seorang mengatakan saya bersyukur kepada Allah tapi dia tidak pernah beramal soleh. Malas ibadah, malas baca Quran, malas salat, malas sedekah, itu omong kosong. Kalau saya hamba bersyukur, omong kosong. Di antara bukti nyata ya adalah bersyukur kepada Allah dengan beramal soleh. Lihat tadi di awal ketika Allah menyebutkan nikmat kepada Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid animal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu shalihan. Allah mengatakan kami telah melembutkan besi bagi Daud. Kemudian kami menyuruh Nabi Daud untuk membuat baju perang. Kemudian wa'malu shalihan, beramal saleh. Bukan cuma Daud, bahkan keluarga Daud. Ya, karena yang merasakan dampak positif dari kenikmatan yang Allah berikan kepada Daud juga keluarganya. Sulaiman juga demikian, ketika Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Sulaiman, Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramalah sebagai bentuk syukur. Setelah itu Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Taib, apa maksudnya dari sedikit hamba-hambaku yang bersyukur? Secara umum ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, seakan-akan Allah mengingatkan atau Allah menjelaskan kenyataan. Beramalah kalian wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, istrimu, anakmu semua beramal saleh, beramalah. Ya. Dan ingat hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Hati-hati waspada. Ini tafsiran pertama ya. Allah mengabarkan benar hanya sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Dan itu benar, bahkan dalam hadis disebutkan kalau 1000 orang, satu orang masuk surga, 999 masuk neraka jahanam. Ya. Yang bersyukur kepada Allah cuma sedikit. Dan setan sudah bersumpah. Ya. La udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim min khalfin wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, sungguh aku akan nongkrong di jalan mereka ya Allah, akan aku halangi mereka menuju jalanmu. Ya, ini syaitan qa'ada li bani Adam bi atruqi dalam hadis. Setan itu duduk di jalan yang ditempuh oleh Bani Adam, jalan kemana pun. Mau ke masjid ada setan nongkrong, mau ke pasar ada setan nongkrong, apalagi mau kalau tempat bioskop mungkin setan enggak nongkrong, sudah didorong-dorong aja. Kalau kemaksiatan, tapi kemanapun jalan kebaikan ada setan nongkrong untuk menghalangi. Setan nongkrong. Bahkan kata setan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydin." Kemudian aku akan menggoda mereka dari depan. Min khalfin, dari belakang aku goda mereka. Wa an aymanim, dari tangan mereka. Wa an syama'in, dari kiri mereka. Aku goda mereka dari segala sisi. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur, dan setan benar. Kata syaitan dalam ayat yang lain, ya la ghuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya tanpa terkecuali. Kita semua target setan. Pembicara maupun yang mendengar, semuanya. Kemudian kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, yang selamat. Ya, selamat. Kenyataan kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, seakan-akan pemberitaan dari Allah bahwasanya hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Kalau ada 1000 orang, satu masuk surga, 999 masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah ya. Atau tafsiran kedua yang diberi isyarat oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, Tahrir wa Tanwir, Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra," wahai keluarga Daud, Sulaiman, keluarga Sulaiman, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, ternyata hanya sedikit dari mereka yang bersyukur. Perintah Allah untuk bersyukur tidak dijalani oleh keluarga Sulaiman, hanya sedikit mereka yang mau menjalankan perintah Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Sulaiman. Akhirnya Allah ceritakan bagaimana Nabi Sulaiman meninggal dunia. Allah berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami putuskan Sulaiman akan meninggal dunia, falamma qadayna 'alaihi al-maut. Sulaiman namanya manusia akan meninggal dunia. Ya. Sulaiman bin Daud, raja yang hebat. Ya, yang luar biasa ya. Qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ard. Maka tidak ada yang menunjukkan bahwa dia sudah mati kecuali rayap. Ta'kulu min sa'atah. Min sa'ah bahasa katanya bahasa
bahasa Habasyah atau bahasa Ethiopia maksudnya tongkat. Jadi Sulaiman beribadah dengan tongkatnya. Kemudian dia sudah meninggal tapi dia masih bertelekan kepada tongkatnya. Baru ketahuan ketika dia mati ketika tongkatnya rapuh dan jatuh, maka dia ikut terjatuh dengan rusaknya tongkatnya tersebut. Falamma kharra, tatkala Sulaiman tersungkur, tabayyanatil jin, maka jelas bagi para jin, allau kanu ya'lamunal ghaib, kalau mereka tahu ilmu gaib, ma labithu fil adzabil muhin, mereka tidak akan terus berdiam dalam azab yang pedih. Apa maksud ayat ini? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maksud ayat ini yaitu bahwasanya jin-jin di zaman Nabi Sulaiman mereka sesumbar, sok-sok mereka mengatakan kami tahu ilmu gaib, kami tahu apa yang terjadi besok. Pembohong jin-jin tersebut. Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui masa depan secara mutlak kecuali Allah. Kecuali nabi dan malaikat yang Allah kasih tahu, ya. Jin-jin tidak tahu, ya. Jin-jin tidak tahu. Jadi mereka mengesankan kepada masyarakat bahwasanya mereka tahu ilmu gaib. Maka Allah ingin bongkar ketidakmampuan mereka tersebut, ya, karena mereka ini setan-setan. Banyak dari mereka setan, mereka bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Sulaiman terkadang mengawasi mereka sambil salat. Allahu Akbar, Sulaiman salat kemudian beribadah. Ya, dengan cara mereka, Allah alam bagaimana caranya. Terkadang dia sambil beribadah, sambil duduk memegang tongkatnya beribadah. Dan Nabi Sulaiman kalau sudah beribadah lama, ya, disebutkan oleh dalam buku tafsir lama, meskipun tidak ada sanad yang jelas tapi disebut oleh para ahli tafsir. Kalau dia sudah beribadah lama sekali. Nah, ketika dia sedang beribadah, setan-setan lihat. Mereka kerja terus. Mereka ini kalau bisa enggak kerja, tapi mereka takut. Wa may yaziq minhum an amrina nudziqu min adzab sa'ir. Kata Allah, siapa yang kabur, melenceng dari pekerjaan kami, melenceng dari perintah kami akan menjadikan dia merasakan azab yang membakar. Jadi kalau ada setan-setan yang mulai nakal, terbakar langsung di hadapan Sulaiman. Sehingga mereka selama di Sulaiman mereka takut kerja. Tahu-tahu Sulaiman meninggal dunia dan mereka tidak tahu. Disebutkan antara Nabi Sulaiman meninggal sampai dia tersungkur waktu yang lama, bahkan sembilan tafsir mengatakan 1 tahun. Sembilan tafsir mengatakan jarak antara Nabi Sulaiman meninggal sampai tersungkur 1 tahun. Dan selama itu, ini tentunya tidak ada dalilnya ya, cuma intinya waktu yang lama. Intinya rayap untuk makan tongkat butuh waktu yang lama. Entah berapa lama tapi dimakan mungkin berbulan-bulan sampai akhirnya tongkat tersebut rusak dan Nabi Sulaiman terjatuh. Ya. Selama Nabi Sulaiman masih pegang sama tongkatnya begini, jin-jin kerja terus. Ada Sulaiman. Ada Sulaiman. Mereka tidak tahu Sulaiman sudah mati. Karena kalau tahu mereka Sulaiman sudah mati, mereka langsung senang, langsung kabur. Di sini Allah bantah. Kalau jin tahu ilmu gaib bahwa Sulaiman sudah mati, tentu mereka tidak akan terus bekerja dalam kondisi menderita. Ma labithu fil adzabil muhin. Maksudnya azab di sini maksudnya pekerjaan yang susah. Karena tugas mereka bikin bangun ini. Sulaiman tugaskan mereka dengan tugas-tugas yang berat. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu Sulaiman umurnya tinggal setahun, sehingga dia ingin menyelesaikan bangunan Baitul Maqdis. Maka dia minta kepada Allah agar kalau dia meninggal jangan sampai jin-jin tahu, biar mereka kerja terus selama setahun. Ya, Nabi Sulaiman kuat. Apakah dia kuat beribadah selama setahun? Ya mungkin saja. Kalau mungkin. Lihat Sulaiman dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah berkata, Nabi Sulaiman pernah berkata, aku akan mendatangi 99 wanita. Ya, saat malam ini semuanya akan hamil dan punya anak, dan semua anak itu tersebut akan berjihad di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang insyaallah. Sehingga akhirnya dia gauli 99 wanita dalam satu malam, luar biasa ya. Bagaimana kuatnya Nabi Sulaiman? Ya, cuma yang lahir cuma satu, itu pun anaknya tidak sempurna. Karena lupa bilang insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman kuat ya. Akhirnya setelah Nabi Sulaiman meninggal, jin tidak tahu, jin bekerja terus. Setelah jin coba cek Sulaiman masih ada enggak? Masih, belum pulang. Kerja terus enggak capek-capek terus. Setahun kemudian atau enggak misalnya beberapa bulan kemudian Sulaiman meninggal. Maka mereka pun menyesal. Waduh, ternyata Sulaiman sudah lama meninggal, kita enggak tahu. Kenapa kita kerja keras ternyata Sulaiman sudah meninggal ya. Disitulah terbongkar bahwasanya ternyata jin tidak tahu ilmu gaib. Oleh karenanya ini perlu kita yakinkan wahai para pemirsa Radio Rajan dan Raja TV dimanapun Anda berada, tidak tahu ilmu gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu ilmu gaib secara mutlak kecuali hanya Allah. Tidak tahu masa depan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun tahu apa yang dikerjakan besok, enggak ada yang tahu. Ketika ada yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di antara kami nabi yang mengetahui masa depan hari esok, maka nabi marah. Tidak ada yang tahu masa depan. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin.
Allah yang tahu ilmu gaib dan Allah sembunyikan ilmu gaibnya kepada siapapun Allah tidak tampakkan kecuali Rasul yang Allah ingin tampakkan. Allah kasih tahu ilmu gaib kepada sebagian nabi, sebagian ilmu gaib kepada nabi, Allah memberitahukan sebagian ilmu gaib kepada malaikat. Malaikat tidak tahu ilmu gaib. Jangan antum sangka malaikat tidak tahu ilmu gaib. Makanya dalam hadis ketika malaikat disuruh mencatat takdir, malaikat tanya, "Dzakarun am unsa?" Ya Allah, ini takdirnya laki-laki atau perempuan? Allah kabarkan. Ya. Malaikat tanya lagi, ajalnya sampai kapan? Dia enggak tahu. Allah kasih tahu baru dia tahu. Ya. Ya. Ketika malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan Nabi Adam, kata Allah, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard." Aku tahu tentang gaib langit dan bumi, kalian tidak tahu. Jadi tidak tahu ilmu gaib tentang ilmu gaib macam-macam. Di antara gaib mutlak, yaitu di antaranya masa depan. Enggak ada yang tahu apa yang terjadi masa depan kecuali Allah. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, apalagi jin tidak tahu. Meskipun Nabi terkadang mengabarkan kepada sebagian, terkadang Allah mengabarkan kepada sebagian Nabi, atau Allah kabarkan kepada sebagian malaikat. Tapi hukum asal bahwasanya yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan pernah percaya kepada dukun-dukun yang tahu ilmu gaib. Mereka hanya mereka-reka, hanya sekedar meramal-ramal dan sebenarnya mereka tidak tahu tentang ilmu gaib itu seluruhnya, ya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada pemirsa Roja dan radio TV Roja, Radio Roja di mana-mana berada. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.